niat gue sih baik, tapi kok penerimaan dia nggak baik ya. Tunggu dulu. Kadang niat baik juga belum tentu diterima dengan baik. Apa sih yang salah? Selamat datang di Cerita Sebelum Tidur bareng Citayam The Series. Bagi yang belum subscribe, dimohon di subscribe terlebih dahulu. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia selalu. Kalau lagi future atau lagi lemah atau lagi down, mudah-mudahan segera bangkit lagi. Nggak apa-apa down atau lagi bete, lagi banyak pikiran, nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera hilang. Namanya juga hidup, ritmenya orang itu beda-beda. Kita lagi mau ngebahas soal niat baik, tapi kadang penerimaan orang itu nggak baik gitu. Maksudnya kok jadi bumerang buat diri kita sendiri. Itu sebenarnya kenapa? Itu kayaknya paling utama adalah ada sebuah masalah gitu kan. Dan ini adalah masalahnya itu pasti ini gitu loh. Sebelum kita ngebahas masalahnya kan pasti teman-teman sering ngalamin yang namanya niatnya baik, misalnya pengen ngebantu orang, misalnya pengen apa ya, ya bisa ngebantu orang atau nge-backup orang. Pokoknya niatnya, intinya niat kita itu baik gitu kan, cuma kok malah jadi nggak baik gitu kan. Nah, salah satu jawabannya adalah komunikasi. Jadi ketika niat baik kita tidak dikomunikasikan dengan baik, maka hasilnya juga belum tentu jadi niat baik atau jadi hal baik gitu kan. Justru malah jadi sebuah pertengkaran atau justru malah memecah gitu kan. Karena menurut gua itu semua harus dikomunikasikan dengan baik. Niat baik itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi gini, gue punya cerita soal niat baik tapi pada akhirnya nggak jadi niat baik, malah justru jadi bumerang buat kita semua. Gini, jadi ini pengalaman yang dialami gue sendiri. Gini, pada suatu hari, jadi kan gue tuh ngekos di salah satu tempat kos, dan terus pada suatu hari gue itu sedang melakukan kegiatan keseharian gue. Terus kan akhirnya gue udah sore, udah jelang maghrib, itu gue mau balik ke kos. Nah, tiba-tiba di lantai tempat gue tinggal, tempat gue stay, pintunya dikunci. Ini nggak biasanya pintu utama. Itu kan kayak kita kan ada beberapa lantai, terus pintu utama yang di lantai tempat gue tinggal itu dikunci. Gue bingung gitu kan. Itu udah maghrib gitu kan, udah jelang maghrib, bahkan udah maghrib gitu kan. Terus wah, ini siapa yang pegang kunci? Perasaan anak kos ini nih, yang kos di sini di lantai bareng gua ini nggak ada yang punya kunci untuk pintu utama ini gitu. Wah, ini jangan-jangan bapak kos nih, atau maksudnya orang yang punya kosan nih, karena yang punya kosan emang di lantai bawah. Nah, akhirnya gue bingung, gue WA karena ini jamnya juga sholat, ini pasti orang-orangnya juga lagi pada ke masjid, lagi sholat dan lain sebagainya. Gue bingung, terus akhirnya udah gue bingung nih udah. Nah, ini case-nya gue lagi bukan buru-buru sih, besok pagi gue mau ke bandara, dan ini gue belum packing. Jadi kayak kita udah capek aktivitas, intinya pengen segera sampai kosan, pengen bersih-bersih, pengen rebahan, terus packing atau dan lain sebagainya. Nah, sampai sholat maghrib selesai, terus akhirnya WA gue dibalas sama si anaknya bapak kos. Terus dia bilang nggak tahu gitu kan, nggak tahu kuncinya, yang tahu bapaknya. Terus dia coba cari, tapi akhirnya nggak ketemu juga. Sampai lama sekitar 15 menitan, dan gue kayak udah capek banget, udah kayak sebel, ini kenapa sih ini apa namanya, pintunya kok tumben-tumbennya dikunci, ini nggak kayak biasanya. Nah, bapak kosnya ini lama juga nih belum pulang dari masjid. Nah, terus tiba-tiba datanglah si tetangga kos gua. Jadi kan yang kosan ada beberapa orang di lantai gua itu, ketika terus ternyata dia yang bawa kunci. Aduh, gue kesel dong, maksudnya kayak gue kesel maksudnya, tapi gue nggak marah, cuma gue kayak nada gue tuh kesel. Terus gue bilang, Pak, kenapa dikunci, kan biasanya juga nggak dikunci. Oh, bla bla bla. Terus intinya dia melakukan pembelaan bahwa ya karena dia menganggap
kita semua mudik gitu loh, kita semua kos yang di lantai kita yang sama nih nggak ada orang gitu loh, nggak ada orang. Terus ya gue kesel gini, kenapa bapak nggak nanya dulu ke kita, kan ada WhatsApp, ada grup kosan, ini yang lantai ini kosong atau gimana, orangnya pada pergi atau gimana. Nah ini saya kunci gitu loh. Jadi dia berasumsi sendiri bahwa tetangga-tetangga yang lain lagi pada cabut gitu kan ya. Emang sih beberapa bulan atau minggu yang lalu emang gua dan tetangga kos yang lain tuh emang lagi pada keluar kota gitu kan. Nah dia berasumsi seperti itu. Nah cuma dia tidak mengkomunikasikan itu di grup gitu. Misalnya kan dia bisa aja kosan ini saya kunci dulu karena ini mau sholat maghrib dan lain sebagainya. Takutnya nggak ada orang. Nah dia nggak nanya dulu gitu kan ya. Nah gitu. Terus akhirnya gue sama tetangga kosan ini sempat berdebat panjang gitu, ya gue tahu niat dia itu baik, tapi balik lagi tidak dikomunikasikan dengan baik karena yang tinggal di situ kan sebenarnya bukan dia doang tapi kita semua. Jadi kalau misalnya kan gini, kalau misalnya dia ngomong pintu gue kunci, jadi kan kita yang ketika di grup atau japri misalnya, nah kita kan akan notice, berarti orangnya lagi sholat, kita tunggu gitu kan. Atau kita bisa mention jangan dikunci karena saya nggak pergi gitu kan, seperti itu. Karena posisinya emang ketika kita pulang kerja semuanya capek, emosi dan lain sebagainya, apalagi gue juga besok harus ke bandara juga untuk keluar kota lagi dan belum packing, dan itu kan jadi nambah emosi gitu. Nah sebenarnya niatnya baik untuk menjaga keamanan gitu kan, kenyamanan, atau biar nggak ada orang sembarangan masuk misalnya gitu. Cuma kan kalau nggak dikomunikasikan dengan baik kan jadinya nggak baik buat semuanya. Itu tadi salah satu tentang niat baik tapi hasilnya jadi nggak baik karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi buat teman-teman semua, jika punya niat baik, lebih baik dikomunikasikan. Karena kadang niat baik kita kenapa nggak diterima oleh orang lain, karena mungkin orang lain tersebut juga sudah punya pemikiran sendiri, punya pandangan lain, karena sudut pandangnya udah pasti beda-beda. Makanya diomongin atau dikomunikasikan, karena kalau udah dikomunikasikan akhirnya sama-sama ngerti gitu kan. Misalnya kalau tadi misalnya diomongin di grup, pintunya dikunci, jadi kita tahu, kita yang masih di jalan, ketika kita buka di grup kita tahu bahwa pintunya dikunci, ya kita akhirnya bisa sabar kan. Tadi kan tuh kayak gue nunggu sebel karena nggak ada kepastian ini sebenarnya kuncinya di mana, ini aduh bapak kosnya misalnya belum balik gitu kan. Jadi jangan pernah berasumsi niat baik kita, berasumsi sendiri gitu kan, karena niat baik kita tuh belum tentu diterima orang dengan baik kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Itu aja gitu. Oke, sekian cerita sebelum tidur di Citayam The Series. Buat teman-teman yang punya cerita pengalaman pribadi apapun itu, cerita cinta, cerita motivasi, cerita perjuangan, cerita penuh inspirasi, boleh banget kirim ke email citayamseries@gmail.com. Terima kasih buat yang udah nonton. Selamat istirahat semua. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum.